Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang lafal huruf hijaiyah bersambung dan juga harokat. Huruf hijaiyah ada yang bisa disambung dan ada yang tidak bisa disambung. Nah, kali ini kita akan mempelajari huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung atau dirangkai terlebih dahulu. Ada 6 huruf, yaitu alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Huruf-huruf ini hanya bisa disambung di belakang. Hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Setelah ini kita akan melihat contoh penulisannya. Perhatikan contoh yang pertama. Pada kata inna, nah huruf alif yang pertama pada kata inna itu tidak bisa disambung dengan huruf nun sesudahnya. Jadi ditulis terpisah. Huruf alif hanya bisa disambung di akhir, yaitu setelah nun, kemudian alif. Dibaca inna, itu hanya bisa alifnya disambung di akhir. Yang kedua, pada kata ahadun. Nah, di sini huruf dal hanya bisa disambung di akhir. Ya, kalau di depan dan di tengah dia tidak bisa disambung. Yang ketiga, pada kata yauma idzin. Nah, ini juga huruf dzal hanya bisa disambung di belakang. Kemudian huruf ro pada kata duhri. Nah, ini hanya bisa disambung pada huruf yang terakhir ya, setelah ha baru ro. Kemudian pada huruf zai nu'jizun. Nah, huruf zai hanya bisa disambung di akhir. Dan juga huruf waw pada kata huwa hanya bisa disambung di akhir. Jadi huruf yang 6 tadi tidak bisa disambung di awal dan di tengah, hanya bisa disambung di akhir dengan huruf sebelumnya. Gitu anak-anak ya. Nanti kalau kita sudah praktek menulis, insya Allah semakin paham. Selanjutnya adalah huruf hijaiyah yang bisa disambung baik di awal, di tengah, dan juga di akhir. Nah, selain huruf 6 tadi, huruf-huruf yang lain ini bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Huruf ba, anak-anak bisa lihat ya. Kalau di depan begitu, di tengah begitu, dan di akhir begitu tulisannya. Ta, nah ta ini ada dua macam di akhir. Ada ta marbutoh yang seperti huruf H tapi ada titiknya dan tak taknis. Ya, ini pun cara membacanya berbeda. Kalau tak marbutoh itu dibaca seperti H. Nah, kalau tak taknis dibaca seperti itu, bats. Nah, seperti itu ya. Kemudian sa, jim, ha, kho, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Nah, ini semua huruf bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, silahkan anak-anak mengamati bagaimana jika disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Seperti huruf kaf, itu berbeda ya kalau sudah ditaruh di tengah dan di awal. Seperti itu. Anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang harokat. Harokat adalah tanda baca dalam Al-Quran, gunanya untuk membedakan bunyi. Dalam membaca Al-Quran, kita harus benar cara membacanya
sesuai dengan makhorijul huruf. Nah, di sini ada tanda bacanya. Saya yakin anak-anak sudah mengerti itu apa namanya dan juga menjadikan bunyi bagaimana. Yang pertama adalah fathah, berupa garis satu di atas huruf menjadikan bunyi A. Kemudian ada kasroh, garis miring satu terletak di bawah huruf menjadikan bunyi I. Kemudian ada dhammah, seperti huruf wawu, terletak di atas huruf menjadikan bunyi U. Kemudian fathatain atau fathah rangkap, ya, dua garis miring di atas huruf menjadikan bunyi an. Kemudian kasrotain, dua garis miring di bawah huruf atau kasronya double, ini menjadikan bunyi in. Dan dhammatain, dhammanya rangkap, ya, ini menjadikan bunyi un. Kemudian tasjid ini hurufnya dibaca ganda atau double, dan sukun hurufnya dibaca mati. Nah, supaya kita semakin paham, mari kita lihat contoh di bawahnya. Nah, baik anak-anak, di sini ada contoh dalam kalimat, kita baca dan juga kita perhatikan cara menulisnya. Yang pertama itu ada harokat fathah, satu garis miring di atas huruf, kita baca yasaro. Nah, di situ kalau ditulis dirangkai, ya, itu yasaro, seperti itu tulisannya. Kemudian yang kedua abadan, di situ ada fathah, dan fathatain. Nah, kita lihat bagaimana jika dirangkai. Alif berdiri sendiri, ba dan dal itu bisa dirangkai karena dalnya di akhir, ya. Kemudian ada huruf alif setelah dal, itu berdiri sendiri. Nah, yang ketiga ahadun. Nah, ini ada fathah, dan dhammatain. Nah, jika dirangkai alif berdiri sendiri, ha dan dal itu dirangkai. Yang selanjutnya khosyi'ah. Nah, di sini ada fathah, kasroh, dan fathah. Jika dirangkai menjadi khosyi'ah, seperti itu, bisa dirangkai semua. Kemudian pada kata alhamdu, ada tanda fathah, sukun, fathah lagi, sukun, kemudian dhammah. Nah, jika dirangkai, alif berdiri sendiri, lam, ha, mim, dan dal itu bisa dirangkai. Selanjutnya pada kata roiba, ada tanda fathah, sukun, dan fathah. Jika dirangkai, ro berdiri sendiri karena di awal, ya. Kemudian ya dan ba bisa dirangkai. Pada kata mulku, nah, ada tanda dhamma, ada tanda sukun, dan ada tanda dhamma lagi. Jika dirangkai menjadi mulku, bisa dirangkai semua, ya, bisa digabung jadi satu. Pada kata rob buka, nah, ada tanda fathah, dhamma, tasdid, dan juga fathah. Nah, jika digabung maka ro-nya terpisah, ba dan kaf itu bisa dirangkai. Pada kata tabbats, ya, ada tanda fathah, tasdid, fathah, sukun. Nah, jika tabbats dirangkai bisa menjadi satu, semua bisa dirangkai tabbats. Nah, semoga anak-anak dari sini sudah semakin memahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran agama kita hari ini sudah selesai. Semoga dengan penjelasan Bu Guru ini anak-anak semakin memahami tentang pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.